Halo Sobat Masa, balik lagi bareng gue Alek. Dan pada kesempatan kali ini gue akan ngebahas alur film yang berjudul Private School, yang merupakan film yang dirilis di Amerika Serikat tahun 1983. Film bergenre komedi romance ini nyeritain tentang kehidupan anak muda yang berusaha untuk melepas segel pabrikan mereka. Tapi karena mereka tinggal di asrama, jadi niatan mereka itu nggak berjalan dengan gampang. Sebelum video dilanjut, jangan lupa buat subscribe channel kita ya guys, biar kalian gak ketinggalan update pagelaran budaya dari kita selanjutnya. Langsung aja bareng gua Alex, selamat datang di Lini Masa. Film dibuka dengan ngasih lihat kehidupan anak kuliah di asrama. Dan di suatu malam kelihatan ada 3 orang anak cowok yang nyelinap masuk ke asrama cewek itu. Dia adalah Buba, Jim, dan Roy. Mereka masuk ke sana pas Chris lagi nyeritain novel 18+ ke teman sekamarnya, yaitu Betsy. Tapi di kamar lain ada Jordan, cewek cantik juga yang lagi mandi. Nah, udah pada tahu kan mereka bertiga ini bakalan ngintip kemana? Dan akhirnya Buba pun ngambil beberapa foto Jordan dari jendela kamar mandi. Jordan awalnya nyadar kalau dia lagi diintipin. Akhirnya dia pun langsung ngejebak mereka bertiga dengan handuknya. Sampai akhirnya 3 anak pikitor ini pun jatuh. Setelah itu pun mereka ngerasa puas abis ngerjain si cowok-cowok. Jordan pun balik ke kamarnya dengan sedikit nyindir Chris. Ternyata ada perang dingin antara Chris sama Jordan, di mana mereka sama-sama nyukain cowok yang sama. Akhirnya Betsy pun berniatan OTW ke kandang kuda untuk ngambil pupnya kuda itu dan ngerjain si Jordan balik. Keesokan harinya, kampus mereka pun ngadain pesta dansa, di mana 3 cowok nakal itu datang ke sana dan nyari pasangan mereka. Ternyata si Chris udah lama jadian sama si Jim. Dan setelah kepala sekolah mereka ngumumin tentang rencana pengembangan sekolah, semua siswa pun diizinin buat dansa sambil ditemenin lagu. Nah, pas lagi dansa, si Chris pun bilang ke Jim tentang rencananya mau ngelepas segel pabrik. Si Jim yang ngedengar hal itu pun langsung kaget, tapi seneng juga sih. Dan mereka pun lanjut berdansa. Si Buba sama Roy juga lagi dansa. Tapi si Buba yang otongnya udah kebelet minta jatah ke Betsy pun akhirnya nyari tempat buat ngelakuin pagelaran budaya. Tapi entah otaknya si Buba soak atau gimana, mereka berdua pun make ruang kepala sekolah buat jadi kamar syahdunya mereka. Sampai akhirnya kepala sekolah yang ngebawa rombongan donatur pun kesana juga dan nyidukin mereka yang baru mau mulai menggenjot. Besok paginya mereka pun mulai belajar seperti biasa. Mulai dari pelajaran di kelas sampai olahraga pun mereka lakuin. Di sana juga ternyata ada guru yang spesialis ngajarnya itu tentang percocok tanaman. Dan setelah sehari pelajaran berlalu, Chris pun beraniin diri buat nelpon hotel tempat dia mau ngelakuin skidi papap. Dengan ditemenin Betsy, Chris yang terbata-bata karena bohong akhirnya bisa mesen kamar dengan baik dan benar. Pas besoknya, kelas cewek dan cowok digabung karena lagi pelajaran berkuda. Di sini si Jordan makin kelihatan panas karena si Chris sama Jim yang terus-terusan bareng. Dan akhirnya kelihatanlah sifat capernya si Jordan dengan berkuda pakai baju yang gak dikancing. Temen-temennya be like, mantap. Si Buba yang barbar dan sakne itu pun langsung ngejar si Jordan juga dengan kudanya. Selesai pelajaran, si Jim sama Chris pun pergi ke apotek buat beli karet pengaman. Niat awalnya sih biar nanti pas mereka udah di hotel tinggal plug and play aja. Tapi ternyata di sana apotekernya rada blow on dan banyak cincong.
Akhirnya Chris pun mesti turun tangan buat beli karetnya secara belak-belakan. Karena si Jim malah diarahin buat beli yang lain sama si apoteker. Pas si Chris mau beli kindim, di situ ada ibu-ibu yang lagi perawatan muka. Ibu-ibu itu pun ngerasa aneh sama mukanya. Sampai akhirnya dia komplain ke apoteker itu. Yang ternyata si ibu-ibu itu kepala sekolahnya si Chris sama Jim. Akhirnya biar gak ketahuan beli kondim, Chris pun buru-buru bayar dan pergi dari sana. Pas malamnya, Jim, Bubba sama Roy pergi ke Time Zone buat main dingdong. Di sana, si Jim dikasih ide sama temen-temennya buat nelpon si Chris, cuman sekedar nanyain kabar doang. Jim yang gak takut pun langsung nelpon Chris yang ternyata teleponnya itu didengar juga sama Jordan. Yang bikin si Betsy sama Chris jadi makin kesel sama dia. And I love you too, Jimbo. Scumbags. I love you. Setelah si Betsy ngobrol-ngobrol sama Chris, pas tengah malamnya Betsy lagi-lagi punya ide barbar, yaitu ngeguntingin bajunya si Jordan sama temennya. Akhirnya setelah dia ngelakuin itu, besok paginya itu ternyata pelajaran olahraga dan si Jordan jadi cheerleadernya. Karena bajunya udah diguntingin separuh sama si Betsy, akhirnya pas lagi asik-asik nari, pegunungannya si Jordan nyembul keluar. Dan hal itu ngebuat guru mereka langsung jadi shock. Chris, Betsy, Jordan, dan temennya satu lagi pun dibawa ke ruang capsek dan mereka dikasih hukuman gak boleh keluar pas lagi weekend. You deserve it in the past. Dismissed! Jordan, dear, I'm doing this for your own good. Malam harinya, lagi-lagi trio macan dari asrama cowok beraksi, yaitu Jim, Roy sama Bubba yang masuk ke asrama cewek dengan nyamar jadi cewek juga. Di sana, Jim sama yang lain diciduk sama Jordan. Tapi Jordan punya ide lain, di mana si Bubba disuruh masuk ke kamarnya Betsy dan Jim dia bawa ke kamarnya sendiri. Di situ, Jordan sengaja ngajak-ngajak si Jim buat pijit-pijitan. Tapi si Jim malah keringet dingin karena mau gimana pun juga, badannya si Jordan mantepnya bukan main. Akhirnya pas si Jordan nyuruh Jim buka baju, Jim pun ngaku kalau dia itu sebenarnya cowok. Dan akhirnya Jordan dengan sengaja teriak-teriak biar anak-anak yang lain datang ke kamarnya dan nyiduk Jim yang mau ngenskui sama dia. Hal itu pun ngebuat hubungannya Chris sama Jim jadi retak. Bubba yang berhasil lari dari kamarnya Betsy pun masuk ke kamar mandinya cewek. Dan dia seneng banget karena akhirnya bisa ngelihat badan Indehoy temen-temennya dari deket. Tapi sayang karena sembunyi, dia pun kejebak di ruang sauna. Karena ada kepala sekolah juga yang lagi sauna di sana. Di tempat lain, Betsy pun nyariin Bubba yang akhirnya malah nemuin guru olahraga mereka yang sempoyongan karena mabok. Nah, karena Betsy ini anak yang baik dan rada bega, akhirnya dia pun ngebawa gurunya ini ke kamarnya. Bubba ternyata berhasil keluar dari ruang sauna dan langsung menuju ke kamarnya Betsy buat lanjut menggenjot. Dia pun langsung naik ke atas kasur dan ngeraba-raba yang ternyata, ya murid ini hampir ngegenjot gurunya sendiri. Setelah kejadian itu, mereka bertiga pun mau balik ke asrama mereka. Dan kelihatan banget kalau Jim sedih karena hubungannya sama Chris yang jadi retak karena hal tadi. Abis itu, kelihatan scene berganti, hari demi hari juga berlalu. Dan Chris masih belum mau maafin si Jim. Si Jim juga udah nyoba berbagai cara, dengan nelpon sama ngasih bunga ke Chris. Tapi hal itu nggak membuahkan hasil sama sekali. Sampai akhirnya ada perayaan di sekolah mereka yang ngundang para orang tua murid. Di sana bapaknya Chris nyapa si Jim. Tapi Jim bilang ke dia kalau hubungannya sama anaknya rada bermasalah belakangan ini. Di situ semua siswa-siswi ngajak orang tua mereka. Ada juga satu orang tua yang kerjaannya bikin masalah wae. Si Capsek pun ngeliatin dan gak bisa berbuat apa-apa. Karena acara itu penting banget buat keuangan sekolah ke depannya.
Pas di acara itu juga, para siswi dibebasin berekspresi. Sampai akhirnya ada juga yang main-main di kolam. Nggak lama setelah itu, si Kepsek nyamperin Jordan dan nyanyain di mana bapaknya si Jordan. Ternyata bapaknya Jordan itu orang yang kaya banget. Sampai-sampai punya istri yang gonta-ganti. Pas udah dateng, bapaknya Jordan pun disambut sama Buba karena mobilnya yang fancy parah. Nah, di sana kelihatan kalau Jordan nggak kenal sama cewek yang dibawa sama bapaknya itu. Dan singkat cerita, acara itu pun jadi ajang cuci mata bagi para bapak-bapak. What class are you in? I'm not in any class, I'm a teacher here. Karena nggak sabaran, akhirnya si Kepsek pun malah nungguin bapaknya si Jordan di parkiran. Padahal si bapak udah di halaman sama yang lain. Akhirnya si Kepsek malah ketemu sama si supir yang dia kira bapaknya si Jordan. Supir ini pun pakai kesempatan itu buat nyicipin apem embemnya si Kepsek. Buba pun ngajak Betsy ke mobil itu juga buat ngelakuin pagelaran budaya. Tapi pas nyadar ada si Kepsek, mereka berdua malah masang toa di mobil ke arah si Kepsek itu. What is it? I dropped my pen. Oh, I'll get it. You don't need to apologize. The check, dearest? Sampai akhirnya kejadian itu pun didengar dan dinikmatin sama semua orang. Suasana pun jadi pecah dan semua jadi ngetawain mereka. Si Kepsek yang nyadar langsung marahin Buba yang malah bikin rem mobilnya kelepas. Dan mobilnya bapaknya Jordan pun nyemplung ke kolam. Nah, sebelum kejadian itu, si Jim pun sempat ngobrol sama Chris, di mana akhirnya Jim dimaafin dan mereka berbaikan. Akhirnya, acara pun berakhir dengan baik. Jim sama Chris juga langsung berangkat buat staycation, anjay staycation. Sedangkan Buba bikin taruhan ke temen-temennya tentang nyicipin apem-embemnya si Jordan. Sampai di hotel pun, si Chris sama Jim langsung check-in seperti biasa. Dan mereka langsung keliling-keliling di kamar mereka itu untuk ngeliatin tempat mereka bakal ngelepas segel pabrik nanti. Di asrama mereka, Buba pun ngajak si Jordan ke kamar dengan diiming-imingin si Jim bakalan dateng. Tapi ternyata ditunggu-tunggu si Jim gak dateng-dateng. Tapi si Buba malah ngotorin bajunya si Jordan sampai si Jordan mesti ganti baju. Dan pas udah gitu, si Jordan nyiduk orang-orang yang ada di kamar itu juga. Dan akhirnya semua rencananya si Buba jadi gagal dan taruhannya pun ngerugi. Di hotel, ternyata Chris gak seberani omongannya, di mana Jim malah jadi kesel. Tapi gak bisa maksa juga. Akhirnya pas pagi, Jim pun merenung di pantai sambil ngitungin kerugiannya. Karena dia gak jadi ngelakuin pagelaran budaya. Tapi tiba-tiba Chris datang dan mereka jadi mesra-mesraan di pantai. Dan pas suasananya udah adem, situasi juga mendukung. Akhirnya mereka pun ngelakuin pengejutan duniawi di pantai. Time skip ke beberapa waktu setelah kejadian itu. Akhirnya mereka pun lulus setelah banyak yang telah mereka lewati di sekolah itu. Sunny days, sunny days. On behalf of the entire graduating class, I'd like to thank you for all you've done for us. Dan sebelum perpisahan, mereka pun ngasih persembahan gak senonoh ke kepala sekolah mereka sebagai bentuk terima kasih. Dan film pun tamat. Ending yang sangat sopan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense. Salam masa, mantap!